Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gaya kepemimpinan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu Imro'atun Hasanah, Wahyu Susi, Astin Arafah, dan saya sendiri M. Setiawati. Baik, langsung saja masuk ke latar belakang penelitian kami. Keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan usaha pastinya tidak dapat terlepas dari faktor sumber daya manusia. Karena ketika sumber daya manusia tidak memiliki kemampuan yang tinggi, maka dapat dipastikan perusahaan akan mengalami penurunan kinerja perusahaan. Nah, agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi, serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin agar kinerja karyawan meningkat. Nah, menurut Setiawan, Budi, dan Waridin tahun 2006, kinerja karyawan merupakan hasil atau prestasi kerja karyawan yang dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang ditentukan oleh pihak perusahaan. Tingginya kinerja karyawan juga sangat diharapkan oleh perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Semakin banyak karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, maka produktivitas perusahaan akan meningkat dan bertahan dalam persaingan global. Kepemimpinan yang sesuai dengan keinginan perusahaan dan bawahan akan mendorong peningkatan kinerja pegawai. Menurut Nordhaus tahun 2007, kepemimpinan didefinisikan sebagai proses untuk mencapai tujuan bersama seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi sekelompok individu atau karyawan. Nah, dalam melaksanakan kepemimpinannya, seorang pemimpin perlu memperhatikan gaya kepemimpinannya, karena gaya kepemimpinan mempunyai peran penting dalam mempengaruhi cara kerja karyawan. Seperti pendapat dari Regina tahun 2010, sukses tidaknya karyawan dalam prestasi kerja dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan atasannya. Hal ini berarti gaya kepemimpinan dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kinerja pegawai yang dipimpinnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sosiawan Makmun tahun 2013 menunjukkan variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja secara langsung memberikan pengaruh negatif dan signifikan. Namun, secara tidak langsung memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Restu, Sri, dan Sudarwati tahun 2016 juga menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai PT Wangsa Jatra Lestari. Terdapat banyak macam gaya kepemimpinan yang dapat digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi bawahannya. Kurt Lewin, seorang psikolog, menyatakan ada 3 jenis gaya kepemimpinan yang dominan, yaitu autokratik, demokratik, dan laissez-faire. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, serta dapat diterapkan pada kondisi yang berbeda-beda. Nah, apapun gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam bisnis, pemimpin yang efektif akan memiliki sifat-sifat yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan bisnisnya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan besar yang sangat terkenal di Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang memiliki cabang hampir di seluruh daerah di Indonesia. Tidak hanya mengekspor produk, Indofood juga mendirikan pabrik mie instan di berbagai negara. Prinsip yang diterapkan oleh pemimpin PT Indofood adalah tetap berinovasi dan berekspansi. Alasan kami memilih PT Indofood karena produk Indomie sendiri telah menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia. Sehingga kami ingin mengetahui bagaimana pengaruh yang diterapkan pada perusahaan terhadap kinerja karyawan yang menjadi dapat menembus pasar internasional. Kemudian, rumusan masalah dari penelitian kami yaitu bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sedangkan tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, manfaat dari penelitian kami yang pertama yaitu bagi perusahaan.
Diharapkan mampu menjadi acuan agar mampu menerapkan kepemimpinan yang bermanfaat bagi perusahaan maupun karyawan. Yang kedua, bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan yang lebih luas lagi sehingga dapat dijadikan masukan dalam melihat perbedaan ilmu teori dengan praktik di lapangan. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu kepemimpinan. Menurut Kreitner dan Kinichi pada tahun 2005 menyatakan bahwa kepemimpinan atau leadership ini didefinisikan sebagai suatu proses pengaruh sosial di mana peran pemimpin untuk mengusahakan partisipasi sukarela dari para bawahannya dalam suatu target guna mencapai suatu tujuan perusahaan maupun organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan ini merupakan sifat atau karakter atau cara seorang pemimpin dalam upaya memimpin dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain agar dapat bekerja sama, berkomitmen, dan setia untuk melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi maupun perusahaan. Fred Lutan pada tahun 1998 mengemukakan bahwa terdapat 4 teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang pertama yaitu Trait Theories of Leadership. Nah, teori ini itu berpendapat bahwa kepemimpinan itu merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir dan kepemimpinan tidak dapat diciptakan. Yang kedua, Group and Exchange Theories of Leadership. Teori kepemimpinan kelompok didasarkan pada pendekatan psikologi sosial. Dalam hal ini ada pertukaran positif antara pemimpin dan pengikut. Yang keempat yaitu Contingency Theory Leadership. Peneliti penganut psikologi sosial mulai melakukan penelitian mengenai aspek situasional yang memberikan pengaruh pada peran dan posisi kepemimpinan, skill, perilaku, kinerja, dan kepuasan follower. Yang keempat yaitu Path Goal Leadership Theory. Nah, teori ini itu berusaha menggambarkan dampak perilaku pemimpin pada motivasi, kepuasan, dan kinerja karyawan. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu gaya kepemimpinan. Perilaku pemimpin itu merupakan hal yang dapat dipelajari dan dapat dilatih untuk menjadi pemimpin yang efektif dan membawa perubahan pada organisasi maupun perusahaan. Menurut Purnomo dan Wijayanti pada tahun 2013 itu, kepemimpinan bersumber dari beberapa teori, yaitu teori bakat, teori perilaku, dan teori situasional. Adapun beberapa gaya kepemimpinan menurut Bass dan Avulio itu mendefinisikan bahwa gaya kepemimpinan itu terbagi menjadi 2, yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transformasional itu interaksi antara pemimpin dan karyawan ditandai oleh pengaruh pemimpin untuk mengubah perilaku karyawan agar menjadi seseorang yang merasa mampu dan termotivasi tinggi dan berupaya mencapai prestasi kerja yang tinggi dan bermutu. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional ini menekankan pada transaksi atau pertukaran yang terjadi antar pemimpin, rekan kerja, dan bawahannya. Yang kedua, menurut Robert Albanese dan David D. Van Vleet pada tahun 1994 mendefinisikan gaya kepemimpinan ini dalam 4 jenis, yaitu gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik merupakan gaya kepemimpinan yang mampu menarik perhatian banyak orang karena berbagai faktor yang dimiliki oleh pemimpin itu sendiri. Yang kemudian, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan itu maupun kebijakan yang diambil itu dari dirinya secara penuh. Yang ketiga, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan moralis. Gaya kepemimpinan moralis ini adalah gaya kepemimpinan yang paling menghargai bawahannya
Karena biasanya itu seseorang memimpin bergaya moralis itu sifatnya sangat hangat dan sopan kepada semua orang. Pemimpin yang bergaya moralis itu pada dasarnya memiliki empatinya tinggi terhadap permasalahan yang dialami oleh para bawahannya. Adapun indikator gaya kepemimpinan menurut Kartono pada tahun 2008 yaitu kepemimpinan mengambil keputusan, kemampuan memotivasi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengendalikan tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan situasional ataupun emosional. Selanjutnya yaitu kinerja karyawan. Menurut Rifai dan Basri tahun 2005, kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Sedangkan kinerja karyawan merupakan istilah dari job performance atau actual performance yang artinya prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Menurut Armstrong dan Baron tahun 1998 mengemukakan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu yang pertama faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan ini meliputi kualitas, bimbingan, dan motivasi. Yang kedua yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi motivasi, disiplin, keterampilan, dan kompetensi. Yang ketiga yaitu faktor sistem, yang meliputi fasilitas kerja dan sistem pekerjaan. Kemudian yang terakhir yaitu faktor situasional, yang meliputi suasana lingkungan kerja, unsur internal dan eksternal. Kemudian, menurut Avandi, tahun 2018-89, indikator-indikator kinerja pegawai adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas hasil kerja merupakan segala macam bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan jumlah hasil kerja yang bisa dinyatakan dalam ukuran angka atau padanan angka lainnya. Yang kedua yaitu kualitas hasil kerja, merupakan segala macam bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan kualitas atau mutu hasil kerja yang dapat dinyatakan dalam ukuran angka atau padanan angka lainnya. Yang ketiga yaitu efisiensi. Efisiensi dalam melaksanakan tugas, berbagai sumber daya secara bijaksana dan dengan cara yang hemat biaya. Kemudian yang nomor 4 yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja yang dimaksud yaitu taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, inisiatif. Kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberitahu. Mampu menemukan apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar. Berusaha untuk terus bergerak untuk melaksanakan beberapa hal walau keadaan terasa semakin sulit. Yang keenam yaitu ketelitian. Tingkat kesesuaian hasil pengukuran kerja, apakah kerja itu sudah mencapai tujuan atau belum mencapai tujuan. Yang ketujuh yaitu kepemimpinan. Proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kedelapan, kejujuran. Kemudian yang terakhir yaitu kreativitas. Proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan. Kemudian bab selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong tahun 2007 halaman 3 mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya masuk pada bab 4 yaitu mengenai pembahasan dan kesimpulan. Kepemimpinan yang digunakan pada PT Indofood Sukses Makmur yaitu seperti pemberian tugas, di mana pegawai yang telah dipercaya mampu melakukan tugas secara terstruktur tanpa harus menunggu perintah dari atasan.
Berkaitan dengan upaya tersebut, pengarahan kerja yang dilakukan menunjukkan secara partisipatif terbukti dengan pemimpin yang berusaha meminta dan mempergunakan saran-saran dari bawahannya dan memberikan pengarahan berupa terobosan-terobosan demi kemajuan PT Indofood Sukses Makmur tersebut. Komunikasi pemimpin dengan pegawai terjalin dengan baik, yaitu melalui dua arah. Sesuai dengan kepemimpinan partisipatif, dibuktikan pemimpin selalu berkonsultasi dengan para bawahan dan selalu memperhitungkan opini dan saran para bawahannya. Selanjutnya, upaya memotivasi pegawai di mana pemimpin telah memberikan perhatian kepada para bawahan dan menciptakan suasana yang bersahabat dalam unit kerja pegawai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Eva Norma Yunita tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur di Cibitung, menunjukkan kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa telah diperoleh hasil uji statistik. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa pihak yang terkait dan membagikan kuesioner kepada karyawan PT Indofood Sukses Makmur CBP di Cibitung yang berjumlah 70 responden. Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Pegawai PT Indofood CBP Sukses Makmur Divisi Food Seasoning Cibitung, menunjukkan bahwa hasil penelitian budaya organisasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh dan gaya kepemimpinan transformasional sama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Indofood Sukses Makmur. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Indofood Sukses Makmur yang berada di bagian Departemen Sambal yang berjumlah 80 orang. Dilihat dari tingkat kinerja karyawan sangat ditentukan oleh budaya organisasi dan kinerja karyawan. Dengan ini dapat dipahami bahwa budaya organisasi merupakan kunci keberhasilan kinerja karyawan dan gaya kepemimpinan transformasional merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kinerja karyawan. Kemudian, menurut penelitian yang dilakukan oleh Firman Ardiansyah tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Pasuruan, menunjukkan gaya kepemimpinan dan disiplin kerjanya berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan adalah variabel yang lebih kuat berpengaruh terhadap kinerja karyawan daripada disiplin kerja. Diharapkan bagi perusahaan dapat memprioritaskan perhatian terhadap cara yang digunakan oleh pimpinan, seperti dalam cara mengarahkan, membina, mendukung, dan dalam berpartisipasi bisa lebih ditingkatkan lagi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Pasuruan pada bagian proses development and quality control management. Observasi dilakukan dengan karyawan yang memberikan hasil dari semua keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin, di mana pemimpin ini dapat memberikan instruksi langsung kepada para karyawan mengenai kinerjanya. Namun, pemimpin memilih menyampaikan perintah atau teguran melalui sekretarisnya, sehingga karyawan merasa tidak mempunyai rasa takut dan tanggung jawab atas perintah dan teguran yang dilakukan oleh pemimpin. Pemimpin hanya memberikan instruksi secara langsung kepada karyawan ketika terdapat tugas penting dan mendadak saja. Pemimpin jarang berinteraksi langsung dengan para karyawan. Ketika karyawan ada yang melakukan kesalahan, tidak ada yang menjelaskan di mana letak kesalahannya. Setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan hanya berdasarkan kepentingan atau keinginan pemimpin dan tidak meminta pendapat dari para karyawan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum, gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Karena kepemimpinan yang digunakan oleh perusahaan tersebut seperti pemberian tugas, di mana
pegawai yang telah dipercaya mampu melaksanakan tugas terstruktur tanpa harus menunggu perintah dari atasannya. Berkaitan dengan upaya tersebut, pengarahan kerja yang dilakukan menunjukkan secara partisipatif yang terbukti dengan pemimpin berusaha meminta dan mempergunakan saran-saran dari bawahannya dan memberikan pengarahan berupa terobosan-terobosan demi kemajuan PT Indofood Sukses Makmur. Komunikasi pemimpin dengan pegawai terjalin dengan baik, yaitu dengan sistem 2 arah. Selanjutnya, upaya memotivasi pegawai, di mana pemimpin telah memberikan perhatian kepada para bawahan dan telah menciptakan suasana yang bersahabat dalam unit kerja pegawai. Hal ini guna untuk menciptakan kepuasan dari para bawahan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan bersama yang dapat dilandasi dengan kerjasama yang baik antara pemimpin dan para bawahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemimpin sudah berhasil menciptakan kepuasan kerja pegawai yang cukup baik karena tingkat ketidakhadiran pegawai yang rendah dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Saran bagi PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk tetap memperhatikan penerapan gaya kepemimpinannya agar disesuaikan dengan situasi kerja, kondisi bawahan, serta kebutuhan organisasi dengan menggunakan sistem 2 arah dan upaya memotivasi karyawan dengan memberikan perhatian kepada karyawan agar dapat mencapai tujuan bersama. Yang kedua, bagi penulis selanjutnya, kami memberikan saran untuk memperbanyak literatur agar penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih akurat. Yang ketiga, bagi pembaca, kami mohon untuk memaklumi kekurangan pada proposal yang kami buat apabila dalam penyusunan dan isi yang belum sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.